welcome back to podcast DPM nih. Oke, hello guys, welcome back to podcast DPM nih. Kita balik lagi nih guys ke sini kan. Sebelumnya perkenalin nih, nama gue Sirilus Damar. Gue tuh biasa dipanggil Ciro. Gue dari Fakultas Teknologi Informasi. Jurusan gue tuh Sistem Informasi dan gue ini angkatan 2020 gitu. Tapi sebelumnya nih guys, kayaknya kalau sendirian tuh bosen banget kan. Terus lu ntar liatnya muka gue mulu kan kayak apa sih ini. Jadi gue ada temen nih buat nemenin gue. Cewek lagi guys. Namanya Michelle. Silahkan Michelle monggo. Halo semuanya, kenalin gue Michelle. Gue biasa dipanggil Icel. Gue dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. Gue sama Ciro ini satu kelas, terus sama-sama angkatan 2020. Jadi ya masih cilik lah, masih junior. Betul, kita mau ngapain sih nih, Ciro? Kita mau, setahu gue tuh podcast tuh kita ngobrol-ngobrol gitu. Jadi mengobrolkan sesuatu yang layak untuk diobrolkan. Guys, Apa tuh? Kira-kira mau podcast tentang apa tuh? gimana kalau podcastnya tuh yang emang sekarang tuh emang dipakai terus gitu kan. Dari pagi sampai sore dan kayaknya sepanjang zaman ini bakal dipakai terus. Tentang teknologi. Boleh. Kalau lengkapnya tuh teknologi as part of our life. Nah Kayak itu. kehidupan sehari-hari banget gak tuh? Iya, kan teknologi sekarang tuh udah sering banget kita pakai, kayak udah bagian dari hidup kita lah. Jadi nggak cuma kita pakai doang gitu, kita masuk ke dalamnya kayak detail-detailnya tuh kita tahu. Nah itu dia. Cuman kan nggak mungkin ya kalau misalnya udah ngomongin detailnya teknologi tuh nggak mungkin kalau kita yang ngejelasin karena Nah, nggak mungkin banget. udah didengar kayak kita masih angkatan cilik gitu 2020 ya, kita tahu apa sih. 2020 tuh angkatan apa sih emang? Tapi, Terus jadi gimana nih, kita panggil aja kali ya yang lebih senior gitu. boleh banget, boleh banget. Kabarnya tuh dia kerja di mana kalau nggak Di tahu? Sinarmas tau gue, Oh iya, seinfo yang gue dapet gitu. nah, Sinar Mas, benar. Katanya dia alumni angkatan 2017. Kayak udah dewasa banget deh. Udah pas banget nih Wah narasumber ini kita kali ini. daripada kepo gitu kan, kepo berkelanjutan, mending kita langsung panggil aja nih. Langsung aja. Oke, ini dia guys, kita welcome Ko Hermanto. Mantap. Halo guys. Halo kok, gimana kabar kok? Kayaknya ceria banget nih kok hari ini. Baik. Sehat kan kok? Sehat. Komanto boleh memperkenalkan diri. Oke, jadi nama gue Hermanto. Gue alumni dari FTI Untar, Fakultas Teknologi Informasi. Mungkin untuk jurusannya Teknik Informatika. Gue angkatan 2017. Oh, kayak udah bener-bener senior banget nih ya. Iya, terus omong-omong nih kok, kan yang gue dapet info tuh lu kerja di Sinarmas, itu bener kok? Betul. Lebih tepatnya di bagian Bank Sinarmasnya. Wah, itu sebenarnya gue mau tahu fun fact aja nih kok. Sebenarnya kenapa pilih Sinarmas gitu? Kenapa mulai berkarir di Sinarmas? Mungkin waktu itu lebih ke pilih-pilih. Jadi setelah lulus tuh tentunya kan lagi pandemi gini yang namanya jobs itu dikit, jadi kayak perusahaan-perusahaan yang mau buka lowongan itu lebih dikit. Nah, gua itu kebetulan dapat reference dari temen gua yang udah kerja di sono, jadi ya dapat orang dalam dikit lah. Nah, habis itu kebetulan berhasil masuk. Nah, jadi dia kerja di sono. Sebelumnya ya gue milih-milih banyak tempat, cuma ya kebetulan yang keterima di sono. Wih, itu mantep sih kok. Tapi aplikasi yang di kantor nih, di kerjaan sama di fakultas, di kuliah gitu sama atau ada beda-beda dikit? Sebenarnya tergantung divisi ya. Kebetulan divisi gue itu pakai C#, .NET, frameworknya .NET. Habis itu SQL Server untuk aplikasinya. Kurang lebih harusnya semester 2, semester 3 itu teknik informatika itu udah belajar. Sistem informasi tahu gue juga ada semester berapa ya, cuma nggak tahu. Oke, itu dia guys ya, fun fact dari Komanto. Udah. Gimana Cel? Abis itu kita ngapain Cel? Langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama nih biar nggak nunggu kelamaan gitu. Kita dari yang ringan-ringan dulu.
Komanto ini kan katanya alumni FTI nih. Nah, kenapa sih Komanto tuh milih FTI? Kenapa tuh? Terus tertarik gak sih dengan teknologi tuh kenapa bisa tertarik? Terus kenapa FTI gitu loh? Awal gue pilih FTI atau awal gue pilih jurusan TI buat jadi mata kuliah gue itu sebenarnya agak ambisius. Kalian pernah dengar yang berita soal uh, pencipta Facebook siapa namanya? Mark Zuckerberg. Itu dia bikin AI buat rumahnya dia sendiri. Jadi rumahnya itu dibikin smart home. Dia bikin AI buat ngendalin satu rumah. Pernah dengar gak? Oh, pernah. Terus gue juga pernah dengar itu Bill Gates juga. Nah iya, waktu itu pas ngeliat, wah gila enak banget ya. Lu mau, dia waktu itu AI-nya bangun pagi, mau bikin sarapan yang nggak bilang, can you make me a breakfast? Langsung sarapannya disiapin sama AI. Choose me a cloth for today, disiapin bajunya segala macam. Nah gue waktu itu mikir masuk, kalau mau bikin kayak gini bisa nggak sih? Ada nggak sih jurusannya? Habis itu searching. Oh ternyata jurusan IT di Indo tuh juga banyak. Teman-temannya juga fakultasnya, universitasnya banyak. Tinggal dipilih mau yang mana yang lebih cocok ke kalian. Nah kebetulan yang masuk ke daftar pilihan gue tuh salah satunya Untar. Ada mungkin daftar lain, cuma menurut gue yang paling cocok buat gue tuh waktu itu Untar. Untuk alasan kenapa milih Untar ya balik lagi lah ke masing-masing, pasti alasan satu orang dengan yang lain beda-beda. Ada yang masalah biayanya antara satu kampus sama kampus lain beda. Ada juga yang ngeliat oh kampus ini lebih bagus, kampus itu lebih bagus. Tapi tips dari gue itu yang gue tahu, yang jadi pegangan gue, kampus lebih bagus itu nggak menentukan kalian bakal jadi lebih baik atau enggak. Kalau kaliannya sendiri males. Nah, karena di kampus yang jelek pun sebenarnya bisa ngarahin Untar misalnya di kampus lain. Tapi selama kalian niat belajar, niat searching, niat learning di diri kalian sendiri. Jadi, Untar waktu itu kebetulan jadi pilihan nomor 1. Oke. Itu guys ya, dicontoh guys. Jadi mau kampusnya apapun, mau lu di UI, di UGM, mau IPB, Untar, BINUS, kalau lu mau belajar ya sama aja gitu guys. Betul. Terus tadi itu rumah impian gue juga sih yang tadi dibilang Komanto, yang bangun pagi tinggal bilang, tinggal ngomong. Gampang ya? Iya gampang gitu kan, semuanya sudah ada kayak pembantu sendiri gitu, nggak usah nggak nyewa lagi. Terus gini nih kok, menurut Koko nih sebenarnya sepenting apa sih teknologi itu kan buat kehidupan kita sekarang ini gitu kan? Kalau misalkan boleh Koko cerita dari pengalaman Koko sehari-hari gitu. Kalau ngomongin teknologi tuh panjang banget. Emang kok. Paling gampang gini deh, HP dulu, HP handphone. Setahu gue 2007 ya, itu masih jadi barang mewah. Ya kan, kita SD kayaknya masih belum pegang handphone, angkatan gue. Angkatan gue juga kok. Kalian SD udah pegang handphone kan? Udah. Kalau angkatan yang kita sekarang anak SD-nya udah, cuma kalau zaman gue belum. Oh belum juga ya? Ya belum. Bahkan sekarang TK udah punya handphone sendiri di setahu gue. Iya, TK handphonenya udah Android. Iya, saudara gue handphonenya udah ada yang iPhone. TK dikasih iPhone sama orang tua, ini gila. Emang beda zaman. Teknologi lihatnya mungkin dari bagian situ ya. Handphone yang dulu barang mewah sekarang semua orang harus punya. Kemudian laptop, komputer sekarang semua orang harus punya. Apalagi lagi pandemi. Dulu pas awal pandemi tuh gue lagi mau bikin komputer. Soalnya gue mikir laptop kayaknya udah nggak terlalu ngikutin tren. Sama kita kan di rumah doang bikin komputer lebih murah segala macam. Itu udah bagian dari kehidupan banget. Bahkan sekarang gue lagi ngedesain kamar gue buat jadi smart home yang kayak yang tadi gue jelasin. Wow. Dari itu asik sih. Cuma ya gue nggak bikin sendiri sih. Gue bikin sendiri ya. Tentunya gue udah mungkin jadi Mark Zuckerberg kedua kalau gue bikin sendiri. Iya dong. Jadi nomor 3 dari Mark Zuckerberg, Bill Gates, terus Komanto. Iya. Ya, gue tentunya pakai teknologi yang udah ada. Sekarang juga banyak kan di pasaran teknologi yang bisa bikin
rumah jadi smart home. Benar. Terus berarti tuh tadi tuh jawaban Komanto tuh berarti membuktikan banget tuh kan kalau misalnya teknologi tuh makin lama tuh makin berkembang, makin canggih. Yang awalnya biasa aja malah jadi luar biasa gitu kan. Kayak udah Iya, masuk banget. Udah masuk banget gitu loh ke apa ya, ke bumi ini kan. Apalagi kan sekarang lagi pandemi tuh. Bener banget yang tadinya biasanya bawa laptop, sekarang tuh kayak ya orang di rumah doang yang mendingan pakai komputer gitu loh, kayak PC mendingan daripada laptop gitu kan. cuman yang gue takut itu ini, Cel. Apa tuh? Misalnya nih kok, nih misalkan aja kan. Cuman gue yang nggak yakin juga sih ini kejadian atau enggak gitu kan. Misalkan teknologi itu tiba-tiba hilang atau enggak grade-nya jadi down gitu. Kita balik lagi ke zaman-zaman dulu. Gitu. Itu kira-kira gimana? Walaupun nggak mungkin juga. Sebenarnya mungkin aja kayak Oh mungkin. mungkin dulu 2000 berapa ya 2011 ya 11 atau 2000 ya benar 2011 itu ada rumor yang soal film tau gak kalian film 2012 pasti tahu kan Oh tahu. itu Oh yang tiba-tiba kiamat itu. NASA ada umumin bakal ada gelombang matahari gelombang dari matahari yang bisa bikin satu yang kalau nyampe ke bumi gelombangnya itu satu planet kita teknologi bakal rusak semua. Wih, Waktu itu ada berita kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa aja itu ada gelombang panjang dari matahari yang bikin teknologi di dunia rusak semua dan itu juga waktu itu diprediksi kalau sampai itu benar terjadi bakal butuh 100 tahun buat kembali semua teknologi yang ada. nah 100 tahun itu kita tuh kira-kira menurut Koko nih, kita bakal bertahan atau enggak? Sedangkan wifi mati aja kadang di rumah suka ngomel, Nah, langsung telepon customer service kan. Banget. itu yang agak susah sih. WiFi mati ya udah pada ngeluh. HP baterai satu udah apa kelayapan nyari charger mana charger Nah iya, agak Tapi, susah untuk tapi kalau orang-orang zaman sekarang sih. tapi kalau ngomongin soal wifi mati langsung pada ngeluh tuh soalnya karena apa ya? Karena ada dorongan gitu. Jadi kayak misalnya lagi belajar terus lagi online kan nih kelas online terus tiba-tiba wifi mati kan itu yang ngebetein banget kan. Emang iya sih. harus ngeluh banget. Kalau dulu kan ya kalau misalnya mati lampu ya masih bisa gitu loh kayak belajar di kelas masih bisa dengerin guru ngomong. Tapi kan kalau sekarang kalau mati lampu dikit kayak ya udah gitu loh, lewat gitu kelasnya. Kayak gitu. Iya, betul banget. Jadi menurut gua teknologi untuk sekarang itu ya mungkin bisa bisa dibilang setara dengan kita makan kali. Harus ada gitu. Harus wajib tuh ya. Iya, tapi Ya, gua rasa manusia bisa lah hidup tanpa teknologi. Maksudnya kayak yang simple-simple dulu lah. Kalau ojek online nggak ada, kita masih bisa nyamperin toko buat beli. pakai HP sepeda. nggak ada, kita masih bisa nyamperin orangnya buat ngomong, ngajak ketemuan. Ya, ngajak ketemuan juga harus pakai HP sih. Iya, kamu ngasih kabar dulu kan, nanya di rumah Soal nggak? budget masih bisa sih, kalau teknologi suatu hari nanti hilang ya. Cuma mungkin bakal susah banget buat kita nyesuaiin ulang. Iya sih. Cuman puji Tuhannya sekarang masih bisa gitu kan, masih ada gitu. Iya betul bang. Apalagi kan pandemi gini terus tiba-tiba ada kejadian gitu kan, wah mau ngapain? Bingung kan, keluar nggak boleh. Di rumah mau ngapain? Yang waktu itu kejadian mati lampu itu masih lagi pandemi deh. Yang Jakarta mati lampu. Belum. Kayaknya, Belum ya? oh belum ya? Belum. Belum ya itu. Itu salah satunya panik banget itu waktu itu lagi ngapain ya? Tiba-tiba nggak nyala, sehari nggak nyala, 2 hari nggak nyala. Itu parah banget sih, itu benar-benar parah. Kalau nggak salah. Nah terus kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin tuh kok kayak teknologi ini selama pandemi itu kayak makin apa ya makin dibutuhin banget. Nah dalam hidup Koko nih dalam kehidupan Koko sehari-hari gimana sih pengaruhnya teknologi ini sebelum sama semasa pandemi ini? Jadi apa perbedaannya? Terus gimana tanggapan Koko gitu selama perubahan yang ya cukup drastis lah ya teknologi dari sebelum sama masa pandemi ini. Kalau untuk teknologi sebelum sama sesudah pandemi itu tumpang tindih banget sih. Sebelum pandemi itu berarti gue masih lagi magang di BCA kalau nggak salah, masih lagi magang di BCA itu masih kayak ya teknologi cuma bagian dari ya buat main game, buat kerja, udah stop di sono doang gitu. Mau nge-grab food juga jarang, tinggal turun bentar udah ada kantin segala macem.
dulu pas masih kuliah, masih lagi di kampus, paling teknologi ya karena kita anak IT ya tentunya buat kuliah segala macam. Jauh-jauhnya paling buat dengerin lagu. Waktu itu kan gue anggota DPM dulu, jadi masuk ke kampus, datang ke kampus, jalan, belum ada kelas, masuk ke ruangan DPM, nongkrong di sono, paling ujungnya dengerin musik, nonton film bareng, gitu-gitu dong teknologi. Tapi sekarang apa-apa mau nggak mau HP, mau keluar dikit takut ya udah Gojek aja, mau beli Iya, barang ah, online. online, habis itu mau ketemu teman online, kayak sekarang kita mau ada acara gini nge-Zoom. Iya, ngeju. Jadi parah banget teknologi tuh, jadi kayak bagian dari kehidupan. Sekarang pagi bangun, mungkin dulu gue pagi bangun pas lagi magang, pagi bangun, oh ya gue harus kerja, oh ya udah siap-siap jalan ke kantor, udah. Sekarang gue pagi bangun, oh iya gue udah dicariin bos belum, oh ya absen dulu, nanti ya udah tiduran lagi, tunggu bentar, oh bos nyariin baru meeting. Mungkin secara lifestyle sekarang lebih enak, cuma menurut gue lebih enak dulu yang pas masih offline sih. Kita bisa ketemu teman-teman kita, Nah, ketemu itu. lebih gampang. Dan sekarang itu kadang gue kangen gitu sama teman-teman kampus, jarang ketemu. Apalagi udah lulus sekarang, teman-teman SMA juga jarang ketemu. Kayak offline gitu lebih lebih enak gitu kan gue ya. Bisa ketemu orang. Secara sosial mungkin offline lebih enak, jauh lebih enak. Iya, itu gue setuju sih kok. Terus nih kok apa teknologi makin canggih gitu kan. Tapi pasti tuh setiap hal tuh di kehidupan manapun tuh ada positif, ada negatif. Nah, menurut Koko nih, positif mau negatifnya teknologi, terus Komanto ini lebih dapat yang negatifnya atau positifnya? Kalau negatif lebih kembali lagi ke pribadi masing-masing. Belakangnya ada berita ini kan, orang-orang di luar sana yang pada ngomel-ngomel gara-gara COD. Oh iya, iya. Itu teknologi yang ada, tapi gunanya nggak ngerti gitu. Ini Iya, gimana, sistemnya gimana. Kan jadi negatif gitu kan, kelihatannya. Tapi untuk orang-orang yang ngerti, wah enak ya, kita tinggal mesen, pencet-pencet-pencet, pesen, barangnya datang, kita tinggal bayar. Bahkan kalau kita ngegunain m-banking, pencet-pencet-pencet, bayar, tinggal tunggu atau barang di depan rumah. Kalau kita kasih catatan barangnya jangan nggak mau kena kontak kan sekarang. Untuk negatifnya ya kembali lagi ke orangnya ngerti atau enggak. Terus yang kedua, yang ada kasus yang anak-anak zaman sekarang tuh kecanduan game, nah sampai iya itu. ada yang ngebakar rumah, ada yang kasus sama kasir Indomaret. Nah iya kok, itu yang viral 800.000 kan? Iya, terus ada lagi, nggak tahu ini sempat viral atau enggak, yang anak-anak lagi sholat, terus dia malah niruin gaya skin di game Free Fire. Itu Oh parah iya, banget. sempat viral. Itu cuma kayak sebentar doang. Iya, tapi lebih viral yang Indomaret itu kan. Iya, yang Indomaret itu. Terus Parah sama banget. ini kok, ada viral lagi yang gue tahu tuh, jadi kemarin lewat kan di FYP gue, katanya Indo ini masyarakatnya terkenal nomor satu netizen Iya, paling negatif. Jadi iya, komennya negatif nih. Benar-benar. itu salah satu yang bikin malu banget sih. Iya sih itu. Aduh. Penghargaan Indo dapat nomor satu. Apa? Iya nomor satu. Penghargaannya apa? Netizen tertoksik di dunia. Wah gila, parah banget. Malu banget. Ada baperan semua. Iya. People ya. Untuk negatif tuh kembali lagi ke orangnya sendiri. Gue dulu SMA pernah bikin artikel soal teknologi juga. Itu dampak negatif teknologi jadi kayak kalian itu pengguna teknologi sebenarnya positif atau negatif. Nah waktu itu kesimpulan gue tuh teknologi bisa positif kalau kita gunainnya benar. Teknologi bakal negatif kalau kita gunain salah. Salah satunya misalnya main game. Kita main game ya kita bisa. Kalian ini nggak masih di masa kalian main game belajar bahasa Inggris nggak? Main game belajar bahasa Inggris. Main game sambil belajar bahasa Inggris gitu. Inggris dari main game.
Oh iya, iya. Nah, Di gua waktu itu in-game-nya bahasa Inggris. cerita aja sih singkat, gue kelas 1 sampai kelas 7 itu bahasa Inggris gue di bawah rata-rata. Tiap kali ngambil rapot, yang merah pasti bahasa Inggris. Terus masa-masa kelas 6 kelas SMP 1 itu kan udah mulai main game. Jadi Inggris gue jadi jago. Jadi jago. Oh, Inggris jadi KKM, jadi 8 9. Itu kan main game jadi sesuatu yang positif buat gue. Tapi pas dengar berita, iya anak-anak main game jadi kecanduan, tiap hari main game doang. Itu kan balik lagi ke anak-anaknya, dia bisa ngontrol atau enggak. Orang tuanya juga bisa ngajarin nggak buat anaknya ngontrol sesuatu yang berbeda itu nggak baik. Nah, Iya, itu yang kembali lagi yang teori itu, uh, untuk beberapa orang sistem pembayaran pas delivery itu bagus, tapi untuk orang-orang yang ngerti tentunya itu jadi negatif juga. Untuk positif ya tentunya banyak, kayak ada penelitian tentang main game, itu orang-orang yang main game itu punya refleks lebih cepat daripada orang-orang yang nggak main game. Terus ada juga penelitian soal penggunaan, ada anak yang belajar ngehack itu dari internet doang. Habis itu kalau nggak salah itu orang Indo, dan ada rumor katanya dia di recruit sama NASA buat sistem keamanan. Pernah dengar nggak? Ada anak umur berapa tahun ngehack beberapa jaringan sampai berapa ratus web. Habis itu, oh pernah. nah itu kalau nggak salah itu sempat ada omongan di internet juga. Ini anak kayak gini biasanya bakal ditarik sama NASA buat naikin keamanannya NASA. Itu kan positif gitu. Penggunaan teknologi yang positif buat manusia, buat kalangan muda segala macam. Belum lagi kalau ngomongin positif, yang gue lihat tren di 2021 yang namanya sosmed jadi sumber penghasilan bahkan buat anak-anak muda. Anak-anak yang apa ya namanya ya? Influencer-influencer muda banyak yang keluar. Itu kan dari teknologi semua. Jadi untuk positif negatif sebenarnya susah diukur, tapi kembali lagi ke penggunanya. Kalau teknologi itu baik, tapi jangan sampai kecanduan. Teknologi itu jahat kalau kalian udah kecanduan. Jadi semuanya balik ke orangnya lagi ya kok. Ya, betul banget. Itu dia. Nah, untuk mempersingkat waktu nih kok. Tadi kan berarti Koko tuh kan berarti termasuk orang yang mengambil sisi baiknya teknologi gitu loh, bisa mengambil sisi baiknya teknologi. Nah, boleh dong kok kasih tips nih ke kita semua nih yang nonton, kayak gimana sih supaya bisa ngambil sisi baiknya dari teknologi, terus juga buat nyemangatin mahasiswa-mahasiswa untar yang kan sekarang lagi pada pandemi nih, jadi mungkin ada yang stres, ada yang males juga. Nah kan kok kan udah berpengalaman dalam hal itu. Nah boleh dong kok kasih tipsnya. Jadi untuk memanfaatkan teknologi menurut gue itu kayak contoh deh, sekarang gue beli smart home, di smart home, jadi Google Smart Home itu buat tiap pagi bangunin gue. Terus gue bikin schedule kayak jadi kayak punya asisten pribadi lah. Oh misalnya bos bilang jam 2 ada meeting, gue set aja. Oke, Google, set meeting for 2 p.m. Nanti diingetin jam 2 ada meeting. What's the title of the event? Beneran tuh. Dia nyaut. Contohnya. Bangun pagi, biasa kita minta dibangunin nyokap. Sekarang gue dibangunin sama asisten. Jadi pagi udah ada alarm kenceng. Kan yang nyalain, yang alarmin speaker gitu. Pasti bangun dong. Habis itu untuk tipsnya lebih ke kalian explore daerah yang kalian pengen. Jadi jangan disetresin kayak mungkin di kuliah itu banyak hal yang bikin stres tuh, lebih tepatnya menurut gue ya, yang bikin stres di kuliah itu nilai. Kalau kalian ngejar nilai, kalian bakal stres. Kalau kalian lebih ke arah nikmatin aja flow-nya, kalau ada tugas dikerjain, kalau nggak ngerti bisa tanya temen, lagi nanya-nanya temen, nanti habis nongkrong main-main, kayak gitu fun kan? Fun banget. Iya, daripada kalian, ada tugas, ini tugasnya gimana, gue stres tugasnya gimana, habis itu ujung-ujungnya tugasnya berantakan segala macam kan, nggak, ya gimana gitu. Sebenarnya tipsnya banyak ya, kalian bisa ngerumpiin tugas bareng sama teman-teman kalian, mungkin
sama kakak-kakak kelas. Setahu harusnya organisasi kayak DPM, BEM juga lagi pasti ngebuka chat online buat kalian nanya-nanya gitu kan. Bisa aja kalian nanya tugas, tiba-tiba mungkin kakak-kakaknya ngelihat, oh ini anak lagi kesusahan nih, pelajarannya susah nih. Oh kita bikin kelas bareng, kita bikin kelas yuk buat anak-anak yang angkatan bawah, itu bisa loh mereka. Nah, terus tips-tips lainnya kayak mungkin ngatur waktu buat entertain diri kalian sendiri. Kalau gue punya gue bikin komputer, gue punya monitor dua, jadi satu itu buat gue kerja, satu itu buat gue dengerin lagu sambil nonton atau gimana. Mungkin ada yang ngomong, wah kok nanti kebagi konsennya, nanti malah lebih banyak nonton daripada kerjanya. Itu balik lagi ke kalian, yang tadi gue bilang, kalian bisa ngaturnya gak? Kalau gue kan bisa. Nah contohnya gitu, jadi gue lagi kerja, aduh mumet, gue nonton dulu bentar. Ya bentar gitu, bentar, bener-bener bentar, jangan kelewatan. Nah itu kan balik lagi, ngaturnya bisa gak? Kalau nggak lagi kan ada orang yang belajar lebih gampang kalau sampai dengerin lagu. Nah itu balik lagi kalian. Kalau gue tipenya yang kalau waktu gue belajar, gue lebih temen kalau belajar bareng teman. Pas masih offline, wah ada tugas, lu tugas sudah belum? Belum, yuk kerjain bareng yuk. Nanti habis kerjain bareng, lapar gak? Lapar nih, yuk ke ini yuk nongkrong. Mungkin kalau gue sebutin tempatnya, mungkin orang-orang yang nonton nanti angkatan 20 pada bingung. Jadi Nggak apa-apa kok. balik lagi ke pelajarin diri sendiri dulu ya. Ya, betul. Itu guys ya, tips dan trik dari Komanto. Kalian ikutin guys. Bermanfaat banget gak sih ini podcast kali ini? Sangat bermanfaat banget. Tapi kalau misalkan gini-gini doang tuh, bosan nggak sih? Bosan nggak? Kok bosan kan? Gimana kalau kita bermain gitu? Bermain dulu. Boleh. Ya, Langsung aja kali ya. Kita kasih tahu dulu nih cara mainnya. Emang kita mau mainan apa, Cel? Udah kasih tahu. Oh ya, kita mau main namanya Disordered. Disordered, tahu nggak? Shiro tahu nggak Disordered? Komanto tahu nggak Disordered itu apa? update yang biasa ada di itu, acara talk show-nya Deddy Kobuzier yang nyebutin 2 pilihan. Iya benar. Iya. Tapi supaya yang lain lebih tahu lagi kita jelasin ya. Jadi itu Disordered tuh games. Kita itu nanti nanti kita MC-nya bakal nanyain ke Komanto 2 pilihan. Nah nanti Komanto milih salah satu dari 2 pilihan itu. Nah jadi nanti Komanto ya tinggal jawab tapi dengan cepat ya kok. Jadi jawabnya tuh jangan yang kayak mikir gitu. Jadi nggak boleh mikir, jadi spontan. Udah fast hang. Oke. Langsung aja kali ya Shiro ya. Contohin aja dulu. Contohin dulu kali. Oke. Contohnya gini nih. Misalnya gue yang nanya, Shiro yang jawab nih. Boleh. Oke. Misalnya Shiro, lampu atau kaca? Kaca. Nah gitu. Tapi nggak boleh benar-benar nggak boleh mikir, kan tadi Shiro tuh agak mikir-mikir. Iya, agak mikir kok. Sorry ya. Oh, oke. Oke. Langsung gas ya kok ya. Siap ya. Guys. Oke, yang pertama, Android atau iOS? Android. Kuliah kerja? Kerja. Kerjaan keluarga? Keluarga. Nah tuh guys, contoh Komanto. Dahulukan keluarga. Karir atau gaji kok? Karir. Dipimpin, memimpin? Dipimpin. Nah ini, kira-kira kenapa tuh kok? Kenapa memilih dipimpin? Kenapa gue lebih milih dipimpin? Karena menurut gue untuk menjadi seorang pemimpin tuh butuh pengalaman sama butuh lebih tepatnya kalau menurut gue ya butuh kemawasan diri atau orang sekarang ngomongnya apa ya? Gue kayak orang tua banget. Lah santai kok. Percaya diri. Nah, yang gue sendiri kurang itu gue kurang percaya diri. Mungkin untuk ditanya kalau kayak gitu lebih bagus berarti gue bukan orang yang tipe orang yang bisa mimpin dong. Bisa mimpin bisa, tapi lebih mending dipimpin. Untuk gue sendiri gue lebih milih biarkan orang lain dulu yang mencoba sesuatu baru gue nanti. Tapi kalau ada kesempatan buat gue mencobanya, tentu pasti gue ambil dong.
gas terus tapi kayak. Oke, Lanjut kali. lanjut book atau e-book? Book, Laptop, komputer, komputer, Instagram, YouTube. YouTube. Oke. Cuman kalau gue yang nanya doang tuh kayak ciro-ciro terus gitu kan, gue terus. Gimana, Cel? Ya, Lanjut, Cel. gantian ya. Gue lanjut ya kok ya. Dalam segala konteks nih, tapi terutama teknologi deh. Koko lebih milih offline atau online? Online. Kalau kaos atau kemeja? Kaos. Tablet atau handphone? Handphone. Kelihatannya handphone karena bisa dibawa kemana-mana ya kok. Eh, Kalau indoor, Simple tapi praktis. kalau indoor activity atau outdoor activity? Indoor. Kenapa tuh kok? Gue anak rumahan. Oh iya. Wah, sama kita. Ini keluar kalau lagi emang diajak atau emang lagi bosen. Iya. Terus di luar, zaman sekarang di luar bisa ngapain sih? Paling Kecuali, keluar makan jalan. ya, udah gitu doang. Makan di rumah. Ya paling jalannya iya sih. Kalau dulu mungkin lebih ke ini sih, masih banyak tempat nongkrong yang buka, masih banyak tempat hiburan yang buka. Keluar sekalinya keluar, jalan ke kafe A, nongkrong, habis itu pindah ke mall nonton, terus nanti pindah lagi ke mana main atau ngapain. Sekarang kayak waktu lebih baik dipakai buat yang lain gitu. Udah tua soalnya. Oke. Banyak ini kok, banyak istirahat gitu. Banyak olahraga kok. Biar Iya. sehat terus. Lagian di rumah juga baik kan buat mengurangi virus, mengurangi apa? Nah, itu dia. Prokes. Lanjut ya kok. Risk taker atau safe player? Safe player, Short term plan atau long term plan? long term plan, Bikin sesuatu dari nol atau melanjutkan apa yang ada? bikin sesuatu dari nol. Oh, jadi kalau misalnya ada sesuatu gitu di depan gitu, ada kegagalan dan lain-lain, mendingan ngulang ya kok. Betul. Mana nih? Oh gitu. Oke. Kalau ngelanjutin punya orang juga kita nggak ngerti orangnya mau jalan kemana. Iya sih. Kalau Oke, guys. kalau sains atau sosial kok? Sosial. Oke. Boleh. Ciro mau nambahin satu lagi nggak tuh? Oke, guys, ini yang terakhir, guys ya. Me time atau self development loh. Me time. Wah, kenapa tuh? Self development itu bisa dilakuin kapan aja. Oh, Misalnya lagi kerja sambil dengan podcast. Podcastnya kan itu bisa, kalau podcastnya bermanfaat kayak yang sekarang ini kan, itu kan nah, masuknya ke development diri, ya kan? iya. Kalau me time itu benar-benar gue ngukhususin waktu Buat diri sendiri gitu ya. buat diri sendiri. Soalnya capek kan kalau tiap hari self development, tiap hari kerja, tiap hari itu kan capek. Oke, guys. Aduh, kok cepet banget, Cel. Iya nih, udah mau kelar aja nih. Ya jadi Padahal gue masih mau di sini gitu kan, masih mau ngobrol-ngobrol sama Komanto. kalau misalnya ada yang mau ngobrol lebih dalam lagi nih sama Komanto atau misalnya mau cari tahu Komanto lebih dalam lagi, boleh nih follow IG-nya Komanto di bawah sini. Di bawah ini ya, guys. Di bawah. Emang di sini bisa ada muncul tulisan gitu. Ntar dimunculin. Oke. Komanto open kan kok. Open kok. Jadi ntar siap-siap kok DM-nya full gitu. Waduh. Komanto udah siap banget nih. Oke ya. Ya udah Ciro mau gimana nih? Waktu udah mau habis. Ya udah. Tapi sebelumnya kita thank you dulu dong. Kita Iya. thank you banget nih kok udah datang ke podcast kita kali ini, udah kasih share tips. Ini yang nonton nih ya guys ya, dicontoh nih guys. Positifnya. Kalau negatifnya yang tadi Komanto bilang, kalau bisa sih Dilupain. dihilangkan, ya dilupain aja, dikurangin. Kalau misalkan sekarang kalau misalkan ada anak-anak SD yang nonton, kalau misalkan kalian keseringan main game, ya dikurangin. Perbanyak ibadah, Dek. Jadi harus imbang lah, kayak Iya, harus imbang. ibadah ya, betul juga sih. Jadi harus imbang lah gitu loh, kayak yang ya kalau misalnya mau ngambil yang negatif dari teknologi, ya kayak main game tiap hari gitu ya, tapi harus ambil juga positifnya dari teknologi.
Terus kayak tadi yang Komanto bilang, kita harus pelajarin diri kita sendiri dulu, baru kita masuk ke ranah teknologi itu sendiri. Jadi kita bisa ngambil positif-positifnya. Nah, itu dia seperti yang kakak Michelle yang cantik ini bilang ya guys ya. Nah, ya udah. Jadi gimana nih cara nih? Lanjut kali ya. Kita ke sesi foto bersama. Foto. Oh iya, wajib banget itu. Sabar. Kenang-kenangan. Harus ini dulu dong. Nah, siap. Boleh rapin rambut dulu, rapin rambut. Misalnya rambut gue pendek gitu. Ayo masih rapin. Ya udah. Boleh tim Pudok kalau mau ngambil, boleh tolong ambilin screenshot. Udah kali ya? Ya udah kali ya. Kok kayak nggak berasa gitu. Oke. Ya udah. Sekali lagi thank you Komanto, makasih banyak udah mau. Wah iya sih, kok thank you banget. Ya, Om Swastiastu gini. Oh iya. Thank you juga udah diundang ya. Wah santai. Makasih banyak kok buat tips and triknya, makasih banyak karena semuanya udah bermanfaat banget nih. Jangan kapok-kapok kok podcast di sini ntar kalau diundang lagi. Iya. Siap. Kalau udah ada yang nanya DM gitu, siap-siap ya kok. Wah, nanti gua kabarin ke DPMD. Waduh, oke. Kalian ngeluh, ini message-nya banyak banget, bantuin jawab. Boleh. Boleh. Di admin IG-nya Komanto. Ya udah. Kalau gitu, makasih semuanya, makasih juga. Thank you guys yang udah nonton, thank you banget. Yang udah nonton jangan lupa di-share ya buat teman-temannya. Biar semuanya pada kedengeran, bisa pada dapet tips and triknya dari Komanto itu. Nah, dapat manfaatnya, dapat positifnya. Betul. Itu harus banget diambil guys. Betul. Oke. Jadi sekian dari kita, gue Michelle. Gue Ciro. Kita pamit undur diri. Dadah. Dadah.